Salam. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita. Mari kita mulai ibadah kita di gereja maupun di rumah kita masing-masing melalui live streaming dengan memuji Tuhan dari nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 sampai ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari domba pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah
mengutus anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis, kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat 2. Ke-10 firman, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Marilah kita memohon kekuatan Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Yang menyesali
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkan iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari Keluaran 4 ayat 18 sampai ayat 23. Kita baca responsoria. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah
supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Minggu ke-11 setelah Trinitatis, 15 Agustus 2021. Bagian yang pertama, tema minggu. Nama minggu kita adalah Minggu ke-11 setelah Trinitatis dengan tema Allah yang memerdekakan. Bagian yang kedua, anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga Bapak Dr. Henry F. Yosua Sidauruk, Ibu Yetamanis Hia. Alamat Perum Beji Permai Tanah Baru, Jalan Markisa 4,
Blok B nomor 20, NIR 1881 kelompok Judea, anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Bagian yang ketiga, jadwal ibadah minggu dan pertanyaan kelompok di bulan Agustus 2021. Ibadah minggu dan pertanyaan kelompok hanya akan dilaksanakan secara virtual atau online melalui kanal YouTube HKBP Depok 1, diperpanjang sampai tanggal 15 Agustus 2021 dengan jadwal sebagai berikut. A. Ibadah minggu. Ibadah dalam bahasa Indonesia pukul 7.00 WIB. Ibadah dalam bahasa Batak pukul 10 WIB. Dan pos pelayanan ARKO digabung dengan HKBP Depok 1. B. Pertanyaan kelompok dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 18.30 WIB. Ibadah tatap muka direncanakan dimulai pada hari Minggu 22 Agustus 2021 dengan tetap memperhatikan peraturan pemerintah yang berlaku. Bagian yang keempat, inventaris gereja, lelang dan penjualan. Rencana lelang atau penjualan inventaris gereja berupa A. Sepeda motor inventaris gereja merek Honda Supra 125 cc tahun 2005. B. Peralatan kantor berupa komputer, monitor dan printer. C. Kursi lipat. Barang yang akan dijual dapat dilihat di Gedung Serbaguna HKBP Depok 1. Penawaran harap diajukan dalam amplop tertutup dan diserahkan ke sekretariat gereja pada hari kerja. Penawaran akan ditutup pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pukul 15 WIB. Bagian yang kelima, panitia malam nada dan dana pos pelayanan ARKO. Laporan panitia malam nada dan dana Pospel ARKO HKBP Depok 1. Panitia malam nada dan dana pos pelayanan ARKO telah menyerahkan laporan dengan hasil sebagai berikut. Total penerimaan sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 sebesar 794.607.711 rupiah. Total pengeluaran 75.034.000 rupiah. Total penerimaan bersih sebesar 719.573.711 rupiah. Bagian yang keenam, warta jemaat yang tidak dibacakan dan berita keuangan dapat dibaca pada lembaran warta jemaat yang telah disediakan oleh gereja atau melalui grup WA kelompok Paratanyangan. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan namanya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang mengikuti ibadah dan yang melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita, menjaga kita, dan melindungi kita. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada saat ini dalam minggu ke-11 setelah Trinitatis, tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan ayat 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menyuarakan tentang Allah yang memerdekakan. Tentunya sebagai manusia kita tidak ingin hidup tertindas. Kita tidak ingin hidup terkungkung. Tidak satu orang pun yang berkeinginan untuk hidup di penjara atau tidak bebas. Semua kita ingin melakukan apapun secara leluasa, tanpa terkungkung, tanpa terpenjara, tetapi kita boleh dengan bebas mengekspresikan diri, mengekspresikan perasaan, dan bebas melakukan banyak hal. Dalam hal ini kita betul-betul ingin secara leluasa menikmati hidup yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maaf, kita akan ganti mic sebentar.
Ya, maaf Amang Inang, ada kendala sedikit karena clip on-nya memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Jadi tidak seorang pun kita sebagai umat manusia yang ingin terkungkung, terpenjara atau tidak bebas. Semua kita ingin bebas mengekspresikan diri, kita bebas untuk berkarya, kita bebas melakukan banyak hal. Dan inilah yang mau kita gumuli bersama. Bagaimana Tuhan Allah berkehendak dan menginginkan supaya setiap orang-orang yang percaya dan mengikut Dia hidup di dalam kemerdekaan. Artinya dalam kemerdekaan menurut pemikiran firman Tuhan, bahwa kita bebas mengekspresikan diri kita di dalam ketaatan sebagai hamba-hamba Tuhan. Kita bebas menyatakan kebenaran. Kita bebas melakukan atau mengekspresikan bahwa kita mengasihi satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Dan di dalam firman pada saat ini, sekalipun kita dipanggil, diarahkan untuk menjadi orang-orang bebas atau orang-orang merdeka, tetapi bukan bebas melakukan kejahatan. Tidak serta-merta kita bebas terjerumus melakukan dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan kegelapan. Tidak seperti itu. Tetapi kemerdekaan, kebebasan yang ingin Tuhan anugerahkan kepada kita dan yang mau Tuhan ajarkan kepada kita adalah bahwa kita adalah orang-orang yang mau merdeka mengikut Yesus. Kita mau menjadi orang-orang yang merdeka melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kalau kita lihat dalam hal ini dinyatakan tentang kebenaran yang memerdekakan. Apa itu kebenaran yang memerdekakan? Kita lihat dalam firman Tuhan bahwa ketika umat atau orang-orang semakin banyak percaya dan mengikut Yesus, termasuk juga orang-orang Yahudi yang sudah mulai percaya dan mengikut Yesus Kristus, tetapi ternyata mereka masih ada sedikit rasa kesombongan. Sekalipun mereka sudah mendengarkan pengajaran, mereka telah melihat karya Yesus, tetapi belum sepenuhnya mereka dengan kesungguhan hati mengikut. Maka ketika kita lihat dalam ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Yaitu kesaksian tentang dirinya bahwa Dia adalah anak Allah. Tuhan Yesus juga telah menyatakan tanda-tanda, banyak berkat atau banyak mukjizat. Tuhan nyatakan dengan segala sesuatu supaya orang-orang semakin mau mendekat atau mengikutnya. Dan ternyata memang kuasa Yesus itu nyata. Banyak orang percaya kepadanya dan mengikutnya. Lalu di tengah-tengah itu, di tengah-tengah orang yang sudah mulai banyak percaya dan mengikut, disitulah Tuhan Yesus mengambil kesempatan untuk mengarahkan secara khusus orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Artinya orang-orang Yahudi yang berlatar belakang sebagai Israel, umat yang terpilih itu, yang dalam sejarahnya mereka punya kesombongan rohani karena mereka merasa bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Maka Yesus mengatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Yahudi yang percaya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Tuhan Yesus mau mengingatkan kepada mereka, orang-orang banyak yang semakin percaya dan mengikut Dia, bahwa jikalau mereka dengan kesungguhan hati, dengan keterbukaan hati, betul-betul mengikut Yesus Kristus, maka mereka akan benar-benar menjadi murid Yesus. Apa yang harus mereka lakukan? Yaitu tetap tinggal di dalam dan firman Tuhan. Jikalau mereka dengan kesungguhan hati mengikut Yesus Kristus, maka mereka harus tetap tinggal dan berdiam serta setia mengikuti Yesus Kristus dan hidup dalam kebenaran. Ini yang mau diarahkan. Tetapi amang inang yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 14, Tuhan Yesus tidak menyebutkan mereka sebagai murid, tetapi justru semakin lebih erat lagi. Tuhan Yesus katakan, kamu adalah sahabatku. Jadi kalau disebutkan sebagai murid, seperti ada jenjang, ya kan? Guru dan murid. Tetapi kalau kita lihat dalam Yohanes 14, bukan hanya sebagai murid, tetapi dia merangkul mereka sebagai sahabat. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa yang diperintahkan? Yang diperintahkan Allah adalah supaya mereka hidup saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Keteladanan kasih itulah yang merangkul mereka. Tidak hanya sebatas guru dan murid, tetapi menjadi kebersamaan dalam persekutuan yang saling mengasihi dalam persahabatan. Itu yang boleh kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 12. Bahwa kita diajarkan, dikehendaki untuk melakukan perintah Allah. Jika kita mau berdiam di situ, mau menghidupinya dan melakukannya dalam ketaatan, maka kita adalah sebagai murid dan juga sebagai sahabat Yesus. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan yang diajarkan oleh Yesus adalah supaya seluruh umat hidup saling mengasihi. Hidup mau saling peduli dan hidup saling mau menopang satu dengan yang lain. Merdeka melakukan banyak hal untuk menyatakan kehidupan dalam kebersamaan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata pernyataan Tuhan Yesus tentang memerdekakan itu membuat orang-orang Yahudi yang percaya itu semakin penasaran. Karena apa? Mereka berprinsip bahwa kami adalah keturunan Abraham. Itu yang mereka katakan di ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kami justru orang-orang merdeka. Nggak pernah menjadi hamba siapapun karena kami adalah keturunan Abraham. Kami umat yang diberkati. Kami umat pilihan. Ya kan? Ada seolah-olah rasa intonasi yang membuat mereka agak sedikit kesal. Karena pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa kamu dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu sebabnya mereka katakan kamu akan merdeka. Bagaimana itu terjadi? Kami orang-orang merdeka loh. Karena kami orang-orang keturunan Abraham. Kami enggak terikat sama siapapun. Muncullah ada kesombongan status di dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Status sebagai keturunan Abraham
membuat mereka sombong akan status mereka, sehingga dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari mereka suka-suka melakukan kehendak hatinya, tidak peduli. Tidak ada cinta kasih, yang penting kami taat hukum Taurat, kami baca firman, kami baca Taurat, kami renungkan siang dan malam. Kami adalah umat pilihan, maka karena kami adalah umat pilihan, keturunan Abraham, sudah otomatis kalaupun kami berbuat jahat, kami tidak peduli, kami tidak melakukan hukum cinta kasih, kami sudah otomatis punya keselamatan dan kehidupan kekal. Karena apa? Status kami adalah keturunan Abraham. Ini kesombongan. Merasa bahwa karena mereka punya status sebagai keturunan Abraham, mereka otomatis masuk dan terpilih dalam kehidupan dan keselamatan kekal, sekalipun mereka tidak punya rasa peduli, rasa empati, sombong, keras hati. Amang inang, sesungguhnya dalam hal ini pun menjadi refleksi tersendiri bagi kehidupan kita umat manusia. Banyak orang mengatakan bahwa dia adalah keturunan orang beragama, keturunan orang-orang yang beriman, keturunan hamba-hamba Tuhan, maka sudah pasti kami akan memperoleh keselamatan. Pencuri juga bisa mengakui bahwa dia adalah keturunan Abraham, tetapi tidak mengimani iman Abraham. Penjahat, pembual, yang suka mengatakan omong kosong pun bisa mengaku bahwa dia adalah orang beragama yang punya status sebagai imam. Tetapi belum tentu imannya adalah iman yang memerdekakan. Belum tentu imannya adalah iman yang membawa kehidupan damai sejahtera. Ini yang harus menjadi perenungan bagi kita. Banyak orang mengaku keturunan Abraham, mengaku sebagai pewaris kerajaan sorga, mengaku sebagai orang percaya, tetapi sifatnya, perbuatannya tidak sesuai dengan kenyataan. Hidup dalam dosa, terkungkung, menderita, dan diderita-derita oleh penderitaannya sendiri, tidak memerdekakan dirinya, juga menjadi hamba kegelapan. Maka dengan hal ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa supaya seluruh orang-orang yang mengikut Dia, yang percaya kepadanya harus merdeka, harus lepas dari keterkungkungan kegelapan itu. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita betul-betul boleh membawa damai sejahtera, membawa kehidupan yang lebih baik, baik untuk diri sendiri maupun bagi orang-orang sekitar. Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Abraham. Banyak orang-orang yang mengaku memiliki status keturunan yang lebih tinggi, apalagi kita. Status nami anak niraja, boru niraja. Gitu kan? Kadang-kadang kita suka bilang anak niraja, boru niraja. Alai kadang-kadang dang raja pamanganna. Dang raja rohana. Dang raja pikiranna. Penuh dengan pemikiran negatif, niat-niat jahat, kecemburuan dan segala macam. Suka mengatakan perkataan yang tidak baik, menjadi pembual. Itukah yang disebut sebagai anak niraja, boru niraja? Tidak. Kalau mengaku dan mengatakan sebagai anak raja, boru raja, maka dia harus menunjukkan kualitasnya. Asa raja. Jadi tidak hanya sebatas status doang.
dan tidak menghidupi, maka harus seimbang. Harus berbarengan. Jika status itu raja, maka membawa kehidupan, mampu mengayomi, mampu mengasihi, mampu merangkul, mampu membawa semangat baru, memotivasi banyak orang supaya melakukan yang baik dan yang terbaik. Itu kan tugasnya sebagai raja. Mengayomi, merangkul, mengasihi, melakukan segala sesuatu yang terbaik supaya tercipta keadilan dan kedamaian di tengah-tengah orang-orang yang dirajai. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam percakapan itu ketika orang-orang Yahudi di tengah mungkin kegundahannya, kegelisahannya akan perkataan Yesus, kamu akan merdeka. Lalu Tuhan Yesus juga menjelaskan di ayat 34 sampai 36. Dikatakan Tuhan Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mau mengarahkan orang-orang yang berada di sekitarnya yang telah percaya dan mengikut dia, termasuk orang-orang Yahudi pada waktu itu, supaya mereka betul-betul tidak hanya sebatas status menyandang gelar sebagai anak Abraham, keturunan Abraham, tetapi mereka harus betul-betul menjadi bagian dari iman kehidupan Abraham itu sendiri. Jika mengikut Yesus, percaya kepadanya, maka kita harus dengan keterbukaan hati mau hidup dan menghidupi Tuhan Yesus dan pengajarannya. Itu yang mau dikatakan. Bahwa dikatakan aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jika kita mau terus-menerus hidup dalam kegelapan, dosa-dosa kejahatan, tidak mampu mengontrol diri dengan memperkatakan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, perkataan membual, perkataan yang membunuh karakter seseorang, kita tetap menjadi hamba dosa, hamba kejahatan, hamba setan. Maka Tuhan Yesus katakan lagi di ayat 35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa leluasa masuk ke dalam rumah kita? Demikian juga orang-orang yang masih tinggal dan yang masih diperhamba oleh kegelapan, yang masih diperhamba oleh perbuatan-perbuatan dosa, gak akan mungkin bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Maka dikatakan dalam hal ini supaya kita mampu masuk ke dalam rumah Bapa, maka status kita jangan menjadi hamba tetapi harus menjadi anak. Jangan menjadi hamba tetapi saya adalah anak Allah. Maka ketika saya menjadi anak Allah, saya mau dituntun oleh firman Tuhan. Saya mau didisiplinkan, saya mau diajarkan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam rumah itu sendiri. Kan gak ada seorang anak yang tinggal dalam rumah bapaknya atau dalam rumah orang tuanya bisa melakukan suka-sukanya.
Pergi pagi pulang malam, kadang-kadang gak pulang. Bajunya berantakan, gak ada yang bisa dikerjakan. Hidupnya tidak teratur, omongannya tidak baik. Suka membantah, suka melawan. Adakah orang tua yang mau hidup bersama anak yang seperti itu? Saya pikir tidak. Tentu orang tua akan mendidiknya, mengarahkannya, bahkan melibasnya jika perlu. Kalau tidak lagi hormat kepada orang tuanya. Oleh karena itu, jika kita mau hidup sebagai anak dan mau tinggal dalam rumah Bapa, maka kita harus menuruti kehendaknya. Mau didisiplinkan di dalam firman-Nya. Mau membuang status kesombongan karena rasa bahwa kita adalah orang-orang yang lebih beriman. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hamba itu tinggal di luar, tetapi hamba tidak boleh sembarangan keluar masuk ke dalam rumah majikan. Kalau hal itu bisa terjadi, maka hendaknya status kita adalah sebagai anak. Anak adalah orang yang berhak tinggal satu atap dan satu rumah dengan bapaknya atau orang tuanya. Maka dengan hal itu, jika kita tinggal dalam satu rumah, satu dengan Bapa dan berkehendak hendak masuk ke dalam rumah Bapa, maka biarlah kita taat pada perintahnya. Mengasihi Allah dengan sepenuh hati dan mengasihi sesama dengan seperti mengasihi diri sendiri. Inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, maka dalam hal ini di ayat 36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jika kita boleh mau dimerdekakan oleh Tuhan, mau dituntun dan diarahkan oleh Yesus Kristus dalam keteladanan kasih-Nya, maka kita betul-betul menjadi orang-orang yang merdeka melakukan banyak hal. Kita betul-betul menjadi orang-orang yang merdeka mencintai sesama, mengasihi dan melakukan banyak hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tidak lagi dikungkung oleh rasa ketakutan, tidak lagi dikungkung oleh rasa kekhawatiran, dan tidak lagi diombang-ambing oleh kesombongan dan diombang-ambing oleh penderitaan. Tetapi kita mau dituntun, diarahkan, bahkan dimerdekakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dikatakan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah kemerdekaan untuk mewujud nyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan memerdekakan kita untuk melakukan dosa kejahatan, tidak. Tetapi kita adalah hamba-hamba Allah yang merdeka menyatakan kebenaran, mewujud nyatakan kasih Tuhan, sehingga seluruh umat, seluruh orang percaya boleh menjadi pribadi-pribadi yang mampu menciptakan shalom, damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan, baik dalam hati, dalam dirinya maupun di tengah-tengah kehidupan di lingkungan sekitar. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan yang memberkati kami, yang menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan yang telah memerdekakan kami. Kami Engkau tebus dan Engkau merdekakan dari kungkungan dosa kejahatan. Oleh karena itu Bapa,
biarlah kami boleh Tuhan pakai dengan merdeka, dengan bebas menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh merdeka melakukan banyak hal di dalam hidup kami setiap hari. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Segala kebaikan yang Tuhan berikan, biarlah kami boleh memakainya itu untuk memuliakan nama Tuhan, menjadi sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami maupun bagi orang lain. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, dari mulai anak-anak sekolah minggu, remaja naposo, orang tua sampai lansia. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memelihara hidup mereka, menjagai mereka siang dan malam. Tuhan, kami merindukan kebersamaan dalam persekutuan. Kami rindu bertemu satu dengan yang lain. Oleh karena itu Bapa, biarlah kerinduan kami tetap kami satukan dalam doa. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa yang memelihara mereka, dan cinta Tuhan terus-menerus melingkupi seluruh kehidupan jemaat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang maha baik, kami juga mau berdoa memohon belas kasihan Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang terbaring lemah di rumah masing-masing, atau yang sedang isolasi mandiri. Tuhan, biarlah Engkau tutup bungkus kehidupan mereka, menyatakan kemurahan hati Tuhan, memberikan kesembuhan baginya. Sedengkanlah kiranya telinga-Mu mendengarkan kerinduan hati mereka yang merindukan pemulihan dan kesehatan dari Tuhan. Berkati makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah itu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk mereka memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Dan biarlah juga Tuhan mencukupkan segala yang dibutuhkan, baik materi dan apapun, supaya tidak terhalang pengobatan-pengobatan karena kekurangan. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah kami, sumber kekayaan hidup kami. Cukupkanlah materi yang dibutuhkan. Kami juga mau berdoa buat semua jemaat Tuhan yang melakukan segala aktivitas mereka dalam menekuni pekerjaan-pekerjaan masing-masing. Tuhan, berkatilah pekerjaan yang dilakukan seluruh jemaat-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Semuanya Tuhan jadikan berhasil. Tuhan jadikan semuanya boleh memberikan hasil yang terbaik, sehingga Tuhan juga mengizinkan mereka memperoleh rezeki yang berkecukupan melalui pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan titipkan itu, sehingga semua yang dibutuhkan oleh jemaat boleh terpenuhi tanpa kurang satu apapun. Tuhan, biarlah Engkau yang memelihara dan mencukupkan semua kebutuhan hidup jemaat Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang senantiasa menyertai dan memberkati kami, dan memulihkan keadaan kami, memulihkan kesehatan kami, memulihkan perekonomian kami, memulihkan rumah tangga kami. Tolong kami Bapa, curahkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga lepas keluarga. Bapa di sorga, berkatilah bumi Indonesia ini. Biarlah Tuhan Engkau juga menjawab kerinduan hati kami, supaya kiranya Tuhan izinkan bumi kami ini boleh sembuh. Indonesia boleh tidak lagi dirongrong oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu basmilah COVID-19 ini Tuhan. Seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan, kami percaya pemulihan itu akan nyata. Oleh karena itu, bila kami boleh berseru, Tuhan kiranya Engkau berkenan untuk mendengarkan dan menjawab seruan-seruan dan kerinduan kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, biarlah mereka boleh memimpin dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan,
Berkati seluruh tim para medis, para tenaga kesehatan, juga Tuhan berikan hikmat dan melindungi mereka senantiasa. Dan kami juga mau berdoa buat seluruh donatur-donatur yang boleh menyumbangkan segala sesuatu yang terbaik untuk mendonasikan pemulihan bagi jemaat Tuhan. Biarlah Engkau yang semakin memberkati kehidupan mereka dan segala pekerjaan mereka Tuhan lancarkan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan juga yang pada saat ini belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, bukakanlah pintu lapangan pekerjaan itu. Kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan satu orang pun jemaat-Mu hidup dalam pengangguran. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah bukakan pintu, bukakan jalan supaya semua jemaat Tuhan boleh melakukan pekerjaannya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang mungkin merindukan keturunan di tengah-tengah rumah tangga mereka. Pada saat ini kami memohon dalam belas kasih Tuhan, biarlah Tuhan izinkan mereka memperoleh keturunan di tengah-tengah rumah tangga yang Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan rumah tangga. Biarlah Engkau mempersatukan kembali dalam cinta Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati seluruh keluarga, dan berkati semua kami yang pada saat ini boleh melakukan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan kami tetap boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kehendak-Mu jadilah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 763 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening HKBP Depok 1. Kita bernyanyi. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami yang melayani dalam ibadah minggu pagi ini mengucapkan selamat melakukan aktivitas, tetap sehat, tetap sukacita, dan tetap bersemangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.